Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini saya mau ke kampus dan hari ini adalah hari terakhir saya ngajar di kampus. Saya siap-siap dulu ya. Saya sudah sampai di halte seperti biasa. Eh, bisnya berapa menit lagi gitu? Bentar lagi. Ya, jadi seperti yang tadi saya bilang, ini hari terakhir saya ngajar di kampus UVic. Bukan pembelajaran seperti biasa, tapi hari ini itu adalah hari ujian, sehingga nggak ada kegiatan pembelajaran di kelas. Ujiannya itu 2 hari sebetulnya, kemarin dengan hari ini. Kemarin itu ujian bisnya datang bentar, maaf kepotong ya, jadi nggak kedengeran ya, nanti aja ya disambung di kampus. Ini udah di dalam bis, nanti sambung di kampus ya ngobrolnya. Udah sampai kampus, jalan kaki dulu menuju gedung tempat mengajar. Tadi omongannya kepotong ya gara-gara ada bis. Jadi hari ini tuh ujian hari kedua. Hari pertamanya kemarin itu ujian berbicara dan menulis. Kalau sekarang itu ujian membaca, menyimak, dan tata bahasa. Kantor saya itu ada di lantai 3. Ya, lantai 3. Lantai 2, maaf. Lihat bunganya cantik ya. Salah fokus. Tapi kalau kelas saya di bawah, di ruang basement, ruang video conference. Jadi saya itu jarang ke kantor, jarang ke ruang kantor, karena ini nama gedungnya ya. Jarang ke kantor karena saya ngajarnya sore. Jadi kalau ngajar sore itu apa ya? Lebih praktis gitu, langsung ke ruang kelas. Nggak ke kantor dulu gitu, karena kan lantainya kan jauh banget bedanya. Yang satu di lantai 2, yang satu di bawah tanah, di basement. Jadinya ya udahlah, ke kelas aja langsung gitu. Jadi ruang kantornya jarang saya pakai gitu. Nah, ini kalau saya mau ke ruang kantor, saya itu masuknya lewat sini gitu. Jangan berisik karena ini. Jadi nah, ini dia, nggak bisa berisik karena banyak orang belajar. Nih, di level 0 ruang kelas saya tuh ini. Nah, ruang kelasnya ini. Kemudian sementara kalau ruangan kantor itu ada di sini, di level 2, lantai 2, Pacific and Asian Studies. Satu lantai dengan sejarah, jurusan sejarah. Terus lainnya ada bahasa Prancis. Kemudian yang lainnya ada juga tentang studi religi gitu, tentang Amerika Latin. Ya. Oke, karena saya hari ini nggak ke kantor, jadi saya akan ke ruang kelas langsung. Kalau gitu, saya akan ke luar gedung lagi. Nah, jadi walaupun sudah musim semi, tapi kalau untuk pohon-pohon ini belum berdaun ya, daunnya belum muncul. Karena memang perlu waktu, ini baru awal musim semi. Jadinya daunnya belum muncul.
Nah, jadi ini ada taman ya. Tamannya indah, ada tempat duduknya juga untuk mahasiswa biasanya duduk-duduk di sini. Dan kalau musim dingin, air ini dimatiin, nggak nyala gitu. Sekarang udah mulai nyala lagi, udah mulai nyalain lagi si air mancurnya karena sudah musim semi. Jadi ini pemandangan sekitar gedung kampus, gedung jurusan tadi ya. Nah, ini kan gedungnya masih sama nih, gedung kelas saya. Namanya masih sama kan dengan yang tadi. Gitu. Jadi karena ini hari terakhir saya ngajar, itu berarti masa tugas saya di Universitas Victoria ini segera berakhir ya teman-teman. Jadi sebetulnya saya itu setelah mengajar hari ini, setelah masuk ke kelas hari ini, tugas saya hanya mengecek hasil ujian dan menilai hasil ujian dan menyerahkannya ke pihak jurusan begitu. Kalau udah itu ya udah, tugas saya selesai, dan itu insya Allah nanti malam juga kelar sih biasanya. Langsung saya kerjain biar langsung bisa nyetor nilai. Nah, ini kan masih minggu pertama di bulan ini ya, bulan April 2024. Jadi sementara jadwal kepulangan saya itu akhir bulan begitu, tepat sekali di akhir bulan April, sehingga saya masih punya waktu kira-kira 3 minggu untuk berada di sini di Victoria ini atau di Kanada ini. Dan ya bisa saya manfaatin waktunya untuk jalan-jalan, atau ya rencananya sih saya mau pakai waktunya untuk jalan-jalan, bikin video, terus nulis gitu, nulis apa ya, bikin catatan lah gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang bertanya, saya mengajar apa di sini? Saya mengajar bahasa Indonesia, mengajarkan bahasa Indonesia untuk mahasiswa di Universitas Victoria ini. Dari semester lalu, semester musim gugur, yaitu bulan September sampai dengan April ini. Jadi ada 2 semester ya. Semester musim gugur yaitu September sampai Desember, lalu semester berikutnya Januari sampai April gitu. Makanya kemarin saya sempat pulang bulan Desember, harus pulang dulu. Untuk teman-teman yang pengen tahu lebih detail apa program yang saya jalani ini sampai bisa mengajar di sini, kalian bisa menonton video sebelumnya yang sudah saya buat tentang mengapa saya bisa mengajar di Kanada ya. Kemudian ya apakah semester berikutnya saya akan ditugaskan lagi di sini? Sepertinya tidak ya kalau semester depannya, karena sudah ada pengajar pengganti yang nanti akan mengajar di sini menggantikan saya. Jadi harus bergiliran dengan pengajar yang lain, tidak bisa saya terus gitu kan, supaya pengajar lain juga punya kesempatan yang sama seperti saya. Kalau semester berikutnya bagaimana saya tidak tahu ya. Dan apakah saya akan kembali lagi ke Kanada, saya tidak tahu. Apapun mungkin bisa terjadi kalau Tuhan menghendaki ya, kalau Allah menghendaki. Tapi untuk saat ini saya ya mengerjakan apa yang sudah ditugaskan atau sudah diputuskan untuk saya sampai dengan batas waktu penugasan ini gitu teman-teman. Nah, nanti di kelas jangan heran ya kalau saya nggak memperlihatkan mahasiswa begitu ya, karena di Victoria ini atau di Kanada ini ada undang-undang yang mengatur melindungi privasi seseorang. Jadi kalau misalnya kita dengan sembarangan merekam atau memotret orang begitu ya tanpa izin, atau ya menyebarkan privasi orang lain walaupun itu hanya sekadar nama gitu, itu dilarang sekali dan melanggar hukum begitu. Jangankan untuk membuat konten ya, bahkan ketika saya di laporan saya itu kan harus ada dokumentasi ya, bukti dokumentasi kegiatan begitu. Salah satunya ya siswa gitu, dokumentasi wajah siswa lah ibaratnya kan gitu ya. Itu tidak diperbolehkan oleh pihak kampus, sehingga kampus menulis memo yang menyatakan memang tidak boleh untuk diserahkan ke atasan saya, ke supervisor saya lah begitu ya.
Jadi memang seketat itu. Oleh karena itu saya nggak pernah berani. Mungkin bisa aja ya kalau saya minta izin ke mahasiswa, tapi saya pikir ya udahlah gitu. Saya tidak mau membuat mereka tidak nyaman, bahkan dengan sekadar meminta izin mereka untuk mau nggak masuk ke video saya gitu. Kayaknya enggak deh gitu. Saya waktu itu juga pernah saya bilang, pas saya kan masak-masak ya untuk mahasiswa di kelas, waktu kelas terakhir semester lalu, saya bilang boleh nggak saya memotret kalian gitu kan. Mereka mulai yang lirik-lirikan kayak ngapain gitu. Nah enggak saya bercanda, saya gitu aja ya gitu. Jadinya saya nggak berani gitu ya. Tapi mungkin kalau ada orang lain yang misalnya di luar negeri misalnya atau di Kanada bisa dengan memotret atau seperti itu, ya itu sih terserah ya. Ya mungkin tidak sepenakut saya yang saya tuh orangnya sungkanan gitu. Jadi kalau misalnya saya tahu kayaknya orang bakal nggak mau atau mungkin orang nggak mau, saya lebih baik nggak minta gitu. Tapi kalau mungkin ada teman-teman yang berani minta izin, boleh nggak saya rekam gitu foto, ya itu bagus-bagus aja sih mungkin ya, selama orang tersebut tidak menolak gitu. Tapi kalau saya enggak. Nah gitu teman-teman, ini sekitar berapa menit lagi ya, sekitar setengah jam sebelum kelas saya dimulai, jadi saya masih bisa duduk. Lalu kalau misalnya ditanya nanti kalau udah balik ke Indonesia saya bekerja di mana begitu ya. Saat ini saya nggak bekerja di lembaga manapun ya kalau di Indonesia. Dulu saya pernah mengajar di kampus yang ada di Bandung, kampus alumni kampus tempat saya dulu kuliah begitu. Dan juga saya pernah mengajar juga di universitas yang ada di Depok ya. Kalau di Bandung itu di Universitas Pendidikan Indonesia, tempat kampus saya dulu kuliah S1 dan S2. Kalau di Depok saya juga pernah mengajar di UI begitu ya, di Universitas Indonesia dengan bidang yang sama, yaitu pengajaran bahasa Indonesia untuk orang asing atau untuk penutur asing atau BIPA ya disebutnya. Tapi saya sudah tidak mengajar lagi baik di UPI maupun UI, sudah tidak mengajar di dua lembaga itu karena waktu itu pernah kepotong pergi ke Jerman juga, ditugasi ke Jerman, sehingga balik dari Jerman saya pikir wah nggak enak nih kalau udah izin lama gitu ya, kembali lagi ke lembaga kayaknya gimana gitu. Dan saya waktu itu karena saya merasa sudah cukup lama tinggal di Depok, jadi saya pikir saya mau kembali ke Bandung, tapi tidak untuk mengajar di lembaga manapun gitu. Jadi nanti kalau saya pulang ke Indonesia, saya akan mengerjakan hal lain di luar bidang pengajaran. Kalaupun mengajar, paling saya mengajar secara daring ya. Dan misalnya seperti semester lalu saya mengajar secara daring untuk mahasiswa yang ada di Jerman. Kemudian ada kelas-kelas privat yang tidak terikat lembaga, itu misalnya mahasiswa dari Australia, dari negara lain begitu. Jadi saya lebih nyaman seperti itu untuk saat ini. Dan saya juga punya kebetulan ada usaha kecil-kecilan gitu dengan adik saya. Jadi nanti paling kalau balik ke Bandung itu yang saya kerjakan, termasuk juga membuat konten ya. Saya punya 2 YouTube channel teman-teman. Jadi di channel yang satunya lagi tuh lebih konsepnya, maksudnya bukan vlog hari-hari seperti ini. Makanya saya bikin 2 kanal YouTube itu, karena kanal yang ini tuh khusus buat yang ringan-ringan gitu, vlog yang receh-receh, masak-masak, karena saya suka hobi masak ya. Walaupun ya rasanya sih nggak tahu lah ya. Ya jadi saya akan fokus membuat konten yang temanya atau topiknya tentang pendidikan di kanal YouTube saya yang satunya lagi, karena saya suka membuat konten-konten yang seperti itu. Jadi itu nanti. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti pas saya pulang ke Bandung lalu mikir, nggak seru lagi nih vlognya, maksudnya pemandangannya tidak berbeda lah gitu ya, bukan pemandangan luar negeri yang memang notabene untuk kita di Indonesia kan beda ya pemandangannya. Kalau indah mana itu sih relatif. Saya pikir di Indonesia banyak sekali tempat indah ya. Cuma karena mungkin kita sudah terbiasa tinggal di Indonesia, kita tidak udah biasa gitu. Nah, toh orang asing juga datang ke Indonesia senang kan, artinya Indonesia punya banyak keindahan yang kita tidak sadar karena kita sudah lama tinggal di sana. Nah, oleh karena itu nanti kalau teman-teman lihat vlog saya ketika di Indonesia udah nggak menarik nih ya,
nggak tahu ya, itu tergantung terserah teman-teman. Yang jelas ya itulah keseharian saya nanti, apa ya, masak, paling beres-beres gitu, yang receh-receh lah pokoknya. Mungkin juga ngajar tapi daring gitu kan. Yang jelas sih saya mau fokus membuat konten topik-topik pendidikan di kanal YouTube saya satu lagi. Mohon dukungannya juga ya kalau teman-teman berkenan gitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Balik lagi ke tentang UFIK ini. Jadi nanti di hari ini saya mengajar atau masuk ke kelas terakhir, dan mungkin pamitan ke mahasiswa, dan mereka juga biasanya pamitan karena ya ini hari terakhir belajar bersama begitu ya. Meskipun beda ya pamitan orang Indonesia dengan orang Barat, khususnya ya dalam hal ini orang Kanada. Kalau kita kan kayak ada yang nanti kita nggak ketemu lagi gitu-gitu ya kalau orang Indonesia ya, atau ya setidaknya meskipun basa-basi tapi tetap seperti itu gitu, ungkapan ekspresi dan kalimatnya tuh seperti itu modelnya. Atau ketika pertama kali bertemu, ya ampun akhirnya bisa ketemu langsung. Misalnya mahasiswa saya yang sekarang itu kan sebetulnya saya sudah kenal mereka ketika saya masih mengajarkan bahasa Indonesia secara daring ke mereka dulu. Sebelum saya ditugaskan langsung ke sini itu kan saya mengajar mereka tuh secara daring dari Bandung ya, dari Indonesia. Jadi saya sudah kenal mereka gitu. Nah, ketika saya akhirnya tiba di sini, saya kan seneng ya, excited gitu untuk wah akhirnya bisa ketemu mereka nih yang selama ini cuma di Zoom doang. Jadi saya membayangkan tuh akhirnya ketemu langsung gitu kan. Tapi pas ketemu tuh cuma hai, Ibu Elis, hai. Ya saya juga sebetulnya udah ngira sih ini pasti cuek. Maksudnya kayak slow aja gitu ya. Maksudnya nggak kayak kita yang ekspresif, orang Indonesia kan ekspresif. Jadi saya udah kayaknya gini gitu, karena saya udah terbiasa juga ya kayak menghadapi gaya-gaya cara-cara komunikasi seperti itu gitu. Apalagi kalau orang Jerman tuh kan lebih kaku lagi ya. Nah tapi kalau orang Kanada masih mending, cuma ya memang tidak seperti orang Indonesia gitu. Jadi kalau pas ketemu pertama kali itu ya, saya yang senang banget yang ya ampun akhirnya ketemu anak ini langsung gitu. Yang biasanya saya lihat di Zoom mereka itu sekarang ini loh aslinya gitu ya. Tapi kalau mereka hanya yang halo Ibu Elis, katanya gitu. Saya bilang saya kemarin saya akhirnya bahagia bisa datang langsung ke Victoria. Mereka senyum dan ya senang gitu ya mungkin. Tapi mereka yang hanya ya selamat datang di Victoria gitu aja gitu. Nah jadi kalau teman-teman nih nanti suatu hari berkesempatan untuk datang ke luar negeri gitu ya, jangan kaget kalau mendapatkan sambutan yang menurut kita kok dingin aja sih, kayak nggak seneng gue datang gitu ya. Tapi memang caranya seperti itu. Mereka punya cara yang berbeda untuk mengekspresikan rasa bahagianya, atau ya seperti itu ya. Budaya setiap orang kan, setiap bangsa kan berbeda ya, setiap bangsa berbeda, sehingga cara mengekspresikan diri, cara mengkomunikasikan apa yang ada di dalam pikiran atau perasaan itu pasti berbeda juga. Jadi jangan kaget begitu. Oke teman-teman, saya mau masuk ke dalam kelas dulu ya, karena sepertinya ini sudah mulai jam ujian. Oke, saya akan siap-siap menuju ruang kelas, dan mungkin teman-teman sudah lihat ya kalau ruang kelasnya itu karena ada di video saya sebelumnya. Bismillah. Nah ini nih ruang video conference, ada di bawah. Ya, sepertinya tuh ruang kelasnya belum dibuka, jadinya kita lihat. Oke, sekarang sudah dibuka. Selamat sore. Selamat sore. Cepat sekali As datang. Saya punya kelas pada pagi. Oh, ada kelas lain ya. Bagaimana kemarin menulisnya? Susah tidak? Ujian menulis. Mungkin karena saya suka topik. Oh iya. Topiknya sangat ini ya. Sangat Menarik. Menarik topik sekarang.
Halo Emi. Saya sudah kirim ini ya, soal ujiannya ke email. Oke, kita bisa mulai ini. Ya, baik, mari kita mulai ujiannya. Silahkan kalian melihat dulu soal ujian yang sudah saya kirim ke email. Itu ada 3 bagian ya, ada menyimak, membaca, dan tata bahasa. Untuk pertama kita mulai dulu dengan menyimak. Silahkan kalian membaca soal. Nanti saya akan memutar audionya sebanyak 3 kali seperti biasa. Sudah dibaca? Ya, siap ya, saya putar untuk yang pertama kalinya. Sejak pandemi COVID-19, masyarakat Indonesia cenderung lebih menyukai kegiatan daring daripada di posisi ke-34 YouTuber yang memiliki lebih dari 1 juta subscriber. Oke, silahkan kerjakan, nanti saya putar lagi. Ya, menyimak sudah selesai, silahkan lanjutkan membaca dan tata bahasa ya. Bisa dulu tulis. Ya, bisa. Sudah selesai teman-teman ujiannya, dan saya harus segera pulang karena saya masih punya kelas 1 lagi, tapi kelasnya daring. Kedengeran gak suara saya? Ya teman-teman, terima kasih sudah mengikuti kegiatan vlog saya hari ini, atau ya vlog saya hari ini. Jangan lupa untuk menonton vlog berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa, bye bye.